Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sultan Abi Praya dari kelompok 22. Di sini saya akan mempresentasikan dari ujian komprehensif, di mana kita itu membuat presentasi berjudul pemanfaatan blockchain untuk transportasi rute Tanjung Priok dan sampai Laut Natuna. Next. Jadi kita presentasinya itu akan membahas latar belakang, lalu study case, dan kita itu simulasiin, lalu ada analisis blockchain, terakhir kesimpulan. Lanjut. Lanjut yang pertama, ini mulai dari latar belakang. Jadi Indonesia itu sebagai negara dengan pertumbuhan industri dengan energi yang pesat, itu menghadapi tantangan besar dalam menurunkan emisi CO2. Itu yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Lalu, namun di tengah tantangan ini, Indonesia itu menunjukkan komitmen yang kuat. Sebagai bagian dari upaya global pengendalian iklim, kita mulai menerapkan teknologi carbon capture, utilization, and storage atau CCUS. Secara garis besar, yang pertama itu adalah emisi CO2 kita itu tinggi dari industri dan energi fosil. Lalu yang kedua itu adalah komitmen Indonesia net zero emission 2060. Next. Yang kedua adalah tantangan emisinya. Untuk mencapai target net zero pada tahun 2060, kita perlu memahami secara lebih tentang rincian tantangan emisi dan komitmen CCUS Indonesia. Lalu bagaimana CCUS itu bekerja? Yang pertama, ini dia itu masalahnya emisi CO2 itu tinggi dari industri dan pembangkit listrik. Lalu seperti yang kita lihat pada gambar pabrik ini contohnya. Lalu lanjut ke dua, komitmen itu memiliki komitmen Indonesia itu memulai proyek CCUS. Lalu untuk itu kita perlu fasilitas seperti yang ditunjukkan pada gambar pabrik buat penyimpanan dan lain-lain. Lalu lanjut untuk CCU prosesnya. Yang pertama itu CO2 dari sumber emisi itu akan ditangkap atau capture yang pertama dari power, steel, atau cement plants, dan lain-lain. Lalu untuk transport itu dibentuk dari cair atau laut kapal. Lalu yang terakhir itu 3A 3B ini adalah utilization dan yang kedua adalah storage. Kalau yang CO2 yang pertama utilization itu diambil dari pabrik. Lalu untuk yang bawah itu bisa underground. Keduanya ini bisa dimanfaatkan untuk disimpan bawah tanah atau bawah laut. Next. Nah, untuk study case-nya kita masuk ke dalam detail operasionalnya. Jadi kita membuat study case krisis 1.800 km ini. Ini adalah skenario yang nyata yang harus kita hadapi. Yang pertama, kita ini akan berperan sebagai tim konsultan pemerintah. Lalu untuk rutenya, kita akan dari Tanjung Priok hingga ke Laut Natuna. Untuk yang poin 3, jarak 1.500 ini adalah jarak yang harus kita tempuh, yang 1.500 ini. Lalu jika kita perhatikan lebih detail, kanan bawah ini, rute 1.500 ini akan melintasi berbagai wilayah, termasuk dalam sekitar batas di Indonesia. Ini berarti kita akan melalui pelayaran yang dapat memerlukan perhatian khusus terhadap regulasi maritim dan keamanan. Lanjut ke poin 4, tantangannya. Bagaimana kita bisa memastikan pengangkutan SCO2 ini aman, efisien, dan transparan. Aman itu berarti kita tidak boleh ada kebocoran LCO2 yang membatalkan tujuan net zero kita. Lalu di efisien itu adalah pengangkutan harus optimal dari segi waktu dan biaya. Lalu yang terakhir transparan, kita itu perlu bukti yang tidak terbantahkan bahwa LCO2 ini sampai ke tujuan dan disimpan dengan benar tanpa ada mystery loss di tengah jalan. Next. Nah, kita ini simulasikan di Google Colab. Eh, ini itu menjalankan dari simulasi hingga ke tahap unloading-nya. Nah, di sini kita ini ada teknisnya, mekanisme teknisnya. Yang pertama itu adalah Genesis Block. Genesis Block itu inisiasi rantai pencatatan dari awal pengiriman LCO2. Lalu ke data block. Ini berisi aktivitas seperti unloading, voyage, unloading, dan storage. Lanjut ke hash and previous hash. Itu menjamin integritas. Jika ada data yang diubah, seluruh hash bakal berubah. Lalu bakal ke validasi blockchain, di mana fungsi fungsi chain valid, maaf, itu memverifikasi keamanan rantai.
Lalu apa relevansi transportasi LC2? Itu mendukung traceability, keamanan data sensor, dan audit transparan antar pihak Pelindo, pengawas CCS, dan keamanan ESDM. Next. Selanjutnya adalah bagian saya. Perkenalkan, nama saya Risha Putri Aryan, NPM 2206059313. Sebelumnya teman saya telah menjelaskan tentang secara garis besar terkait blockchain. Namun kita harus mengetahui lebih dalam bagaimana pemanfaatan blockchain ini dalam logistik maritim. Sebetulnya saya membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, blockchain ini dalam logistik maritim bisa mendesentralisasi dalam keamanan. Jadi, karena blockchain ini adalah buku besar digital yang terdistribusi yang mencatat transaksi secara permanen dan tamper-proof. Karakteristik dari desentralisasi ini menghilangkan titik kegagalan tunggal dan mendorong sistem yang truthless tanpa perlu otoritas pusat. Lalu yang kedua ada peningkatan transparansi dan efisiensi. Jadi, mencatat data muatan, posisi kapal, dan dokumen pengiriman pada ledger terdistribusi yang dapat diverifikasi secara real time. Sistem ini mengurangi birokrasi dokumen seperti BPRL, digital, dan meminimalisasi kecurangan karena catatan tidak dapat diubah. Lalu selanjutnya, next. Oke. Yang ketiga ini ada pelacakan atau traceability yang sebelumnya sudah teman saya sebutkan itu. Setiap entitas dari rantai pasok seperti pelabuhan, pengangkut, bea cukai, dan lain-lain dapat mengakses secara jelas dengan riwayat yang penuh pergerakan barang di blockchain ini. Dengan demikian, jejak muatan menjadi immutable dan terverifikasi, memudahkan audit dan recall bila diperlukan. Misalnya, data pengiriman kargo dapat direkam end-to-end sehingga semua pihak memiliki single source of truth yang meningkatkan akurasi informatif. Dan ini cukup didukung dari beberapa jurnal yang saya baca dari MDPI, lalu ada beberapa website yang mendukung itu. Selanjutnya yang terakhir otomasi dan smart contract. Jadi smart contract atau kontrak pintar ini pada platform blockchain mengotomatisasi eksekusi proses logistik. Misalnya, verifikasi muatan atau pelepasan kontainer tanpa intervensi manual. Jadi, integrasinya dengan IoT yang memungkinkan data sensor seperti GPS, RFID, lalu kondisi lingkungan kargo yang langsung memicu kontrak pintar atau smart kontrak tadi sehingga proses pemantauannya dan penegakan kepatuhan berlangsung secara otomatis tanpa adanya lagi sistem yang tradisional. Next. Alasan utama dari blockchain ini untuk LCO2 menurut kami karena LCO2 ini cukup susah untuk di-track sehingga blockchain ini diperlukan agar kita bisa mendapatkan 4 dari alasan ini. Yang pertama adalah transparansi emisi. Jadi, blockchain ini bisa menjamin setiap pengiriman LCO2 atau CO2 cair tercatat secara transparan tanpa data emisi dan penggunaan bahan bakar hijaunya dapat diverifikasi oleh semua pihak sehingga klaim reduksi karbon dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu merupakan salah satu kunci untuk melihat kalau misalnya liquid CO2 ini benar-benar bisa mendukung net zero emission pada 2060. Salah satu contohnya itu misalnya pilot Costco High Eco mencatat sertifikat Proof of Sustainability dan Green Certificate pada blockchain, memastikan setiap sertifikat hijau terkait langsung dengan pembelian biofuel aktual. Lalu yang kedua ini ada traceability rantai pasok. Dengan ledger terdistribusi, rantai pasok liquid CO2 ini dapat dilacak end-to-end yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi setiap langkah dari titik tangkap karbon hingga lokasi penyimpanan dicatat secara kronologis. Hal ini bisa memastikan riwayat muatan atau kredit karbon tidak terputus atau chain of
custody, dan memperkuat integritas klaim lingkungan. Contohnya, platform High Eco menjamin bahwa setiap sertifikat hijau benar-benar sesuai dengan volume biofuel yang dibeli, membangun kepercayaan melalui chain of purchase yang terverifikasi. Lalu yang ketiga ada otomatisasi proses bisnis. Jadi smart contract dapat mengotomatisasi verifikasi dan pelaporan emisi dalam pengiriman liquid CO2 ini. Misalnya, kontrak pintar dapat secara otomatis menerbitkan dan memverifikasi sertifikat karbon ketika peristiwa tertentu, seperti pemuatan kapal atau pergantian bahan bakar yang bisa terekam semuanya oleh blockchain ini. Dengan demikian, proses audit emisi dan perdagangan karbon dapat dilakukan tanpa campur tangan manual atau proses tradisional, mempercepat siklus bisnis, dan mengurangi biaya administrasi. Yang terakhir, keamanan data. Data pengiriman liquid CO2 ini yang tersimpan di blockchain terenskripsi dan tersebar di banyak node, sehingga sulit dimanipulasi. Arsitektur desentralisasi mengurangi risiko serangan cyber dan juga kehilangan data. Sebagai hasilnya, informasi kritis, misalnya rekaman kondisi tekanan dan suhu liquid CO2 ini tetap confidential dan terjaga integritasnya, sehingga mendukung kepercayaan para pemangku kepentingan dan ekosistem logistik hijau. Selanjutnya, next. Mekanisme dari pelacakan blockchain ini, kalau dari study case yang diberikan, ada rute Tanjung Priok menuju Natuna. Yang pertama ini ada sensor IoT, jadi perangkat GPS dan sensor suhu atau kelembaban pada kontainer bisa memantau posisi dan kondisi kargo secara real time. Data sensor ini dikirim ke jaringan blockchain untuk diproses. Selanjutnya, ada lapisan dari blockchain ini, yaitu platform buku besar yang terdistribusi, misalnya Hyperledger, mencatat setiap peristiwa pengiriman secara aman dan immutable. Semua transaksi, seperti lokasi, status muatan, dokumen, itu tersimpan transparan tanpa dapat diubah. Dan ini sudah didukung juga dari IBM yang sudah saya baca. Selanjutnya. Setelah itu masuk ke dalam smart contract yang modul otomatis di blockchain ini yang mengeksekusi perjanjian digital saat kondisi terpenuhi. Misalnya penerbitan bill of lading, elektronik atau pembayaran otomatis. Sebagai contoh, ketika kargo dinyatakan tiba, smart contract dapat langsung memicu pembayaran atau penerbitan sertifikat tanpa campur tangan manual. Yang terakhir, kemudian akan sampai di pengguna atau konsumer. Jadi operator pelabuhan, pemilik kargo, bea cukai, dan pemangku kepentingan lainnya mengakses data pengiriman melalui aplikasi atau dashboard yang terhubung ke blockchain. Setiap pengguna dapat memverifikasi informasi logistik secara mandiri karena data yang sama dapat diakses bersama-sama. Selanjutnya, ini adalah supply chain contoh dari blockchain tersebut yang diaplikasikan dan juga awalnya ini dari user, lalu datanya, kemudian teknologinya didistribusi oleh Ledger Technology, ada smart contract, lalu ini adalah pemangku kepentingannya, ada port management, crew management, maritime insurance, lalu ada environmental protection, smart contract, supply chain management. Dan ini adalah beberapa companies yang sudah cukup paham tentang blockchain ini, dan ada challenge dari blockchain ini ya dari technical, legal, regulatory, industry acceptance. Perkenalkan, nama saya Syakira Saninaga Salim. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai mekanisme pelacakan blockchain, di mana sekarang membahas tentang alur peristiwa pengirimannya. Yang pertama dari loading di Tanjung Priok, data muatan atau jenis kategori barang dan hasil sensor, misalnya berat, suhu, dan kelembapan, akan terekam sebagai transaksi awal di blockchain. Pada tahap ini, smart contract akan dapat otomatis mengeluarkan dokumen digital awal. Kemudian, kita melalui transit laut. Sepanjang pelayaran, kontainer dilacak secara real-time via GPS dan IoT, sementara kondisi internalnya terus dipantau.
Setiap pembaruan lokasi atau perubahan status, misalnya pergerakan antar pelabuhan, akan tercatat di blockchain. Informasi ini memberikan visibilitas penuh kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga ada unloading di Natuna. Setelah kargo tiba dan dibongkar, status penerimaan akhir, jumlah atau barang yang diterima akan tercatat. Smart contract secara otomatis memicu proses terkait, contohnya konfirmasi penerimaan kargo, pelepasan pembayaran, atau penerbitan Green Shipping Certificate atau sertifikat pengiriman hijau jika berlaku. Next. Selanjutnya merupakan peran smart contract secara otomatis, di mana smart contract adalah perjanjian terskrip yang berjalan secara otomatis di blockchain. Ia akan mengeksekusi tindakan sesuai syarat yang telah ditentukan, misalnya melunasi biaya angkutan begitu pengiriman dikonfirmasi tiba. Kemudian ada dokumen digital yang menyediakan penerbitan dokumen elektronik secara otomatis, contohnya Smart Bill of Lading, diterbitkan di blockchain dan tidak dapat diubah. Demikian juga Costco High Eco menggunakan Smart Eco untuk mengeluarkan Green Shipping Certificate yang terikat pada bukti penggunaan biofuel atau Proof of Sustainability. Yang ketiga merupakan transparansi dan keamanan. Setiap eksekusi smart contract terekam di blockchain dengan cap waktu. Sifat ledger yang immutable menjamin data tidak akan dipalsukan, sehingga memperkuat kepercayaan antar pihak serta memudahkan audit dan kepatuhan. Next. Di sini saya membahas mengenai manfaat pada studi kasus, di mana kita menjadi tim konsultan dari pemerintah yang dengan kasus rute Tanjung Priok menuju Laut Natuna. Untuk pemanfaatannya, pada pemerintah akan memperoleh data yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi untuk membuktikan bahwa proyek CCUS, Carbon Capture, Utilization, and Storage, berjalan sesuai standar global. Catatan digital dari blockchain jadi dasar audit untuk kepatuhan terhadap target net zero emission di tahun 2060. Yang kedua, ship operator, yang akan mendapatkan jaminan hukum dan efisiensi transaksi melalui smart contract, pembayaran, konfirmasi muatan, dan sertifikat dilakukan otomatis begitu data sensor atau posisi kapal memenuhi kondisi tertentu. Yang ketiga merupakan bagian lingkungan, di mana blockchain akan mendukung sistem pemantauan yang berkelanjutan karena semua data pengiriman LCO2 terekam di blockchain. Maka potensi kebocoran atau penyimpanan bisa cepat terdeteksi, membantu menjaga stabilitas ekosistem laut, serta memastikan transportasi karbon berkontribusi pada pengurangan emisi. Next. Ini merupakan tantangan implementasi blockchain, di mana yang pertama ada integrasi teknologi IoT. Blockchain menuntut infrastruktur baru di kapal dan pelabuhan. Sensor GPS, suhu, dan tekanan harus terhubung dengan jaringan blockchain agar data real-time benar-benar valid. Yang kedua adalah konektivitas laut lepas, menjadi tantangan teknis. Transmisi data antar noda blockchain di tengah laut bergantung pada satelit dan jaringan komunikasi maritim yang andal. Yang ketiga merupakan standarisasi data, di mana merupakan format dan protokol pencatatan harus disepakati bersama oleh pemerintah, operator, dan lembaga internasional. Kemudian yang terakhir adalah biaya awal. Untuk pelatihan sumber daya manusia, lisensi platform blockchain, misalnya Hyperledger, dan penyelesaian perangkat keras cukup tinggi, terutama untuk pelabuhan di daerah terpencil seperti Natuna. Next. Di sini saya akan membacakan tentang kesimpulannya, di mana melalui proses penangkapan, pengubahan gaji LCO2, dan penyimpanan di bawah laut, kita dapat mengurangi jumlah emisi CO2 yang dilepaskan ke atmosfer, sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada keamanan teknis penangkapan dan penyimpanan saja. Transparansi, keamanan data, dan koordinasi antar pihak juga menjadi faktor kunci. Oleh karena itu, penerapan teknologi blockchain dalam transportasi LCO2, khususnya di rute Tanjung Priok menuju Laut Natuna, menjadi solusi inovatif yang mampu
memastikan seluruh proses secara akurat, meningkatkan efisiensi dan kepercayaan antar stakeholder, dan yang ketiga, serta mendukung transformasi digital di sektor energi dan maritim. Dengan pemanfaatan kombinasi antara inovasi teknologi kapal HO2 dan sistem blockchain, Indonesia tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata menuju ekonomi hijau dan target net zero emission di tahun 2060. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.